Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Ia limpahkan kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan semua rangkaian ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mulai dari ibadah puasa Arafah, zikir, kurban, dan ibadah-ibadah lainnya yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan tersebut mempermudah hisab kita pada hari kiamat, mempermudah jalan kita melewati as-sirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya keberuntungan, kemenangan dan kesuksesan yang hakiki bukanlah keberuntungan yang sifatnya duniawi. Seorang yang meraih kemenangan bukan ketika ia menang tender, menang proyek, dia mampu membeli apa yang diinginkan. Kesuksesan bukan sebatas dia mendapatkan gelar S1, S2, S3. Karena kemenangan itu semua sifatnya hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berhak untuk mengambilnya kapan saja. Tapi ketahuilah, kesuksesan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masuk ke dalam surga-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan kemenangan ini, keberuntungan ini bisa kita raih dengan iman dan ketakwaan. Memprioritaskan urusan akhirat daripada urusan dunia, memprioritaskan amal soleh. Dia berusaha bagaimana caranya agar setiap aktivitas yang dia lakukan itu bernilai ibadah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat yang sering kita mendengarnya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali yang beriman dan melakukan amal soleh. Dia fokus di dalamnya, baik melakukan amalan yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Demikian pula Allah mengatakan, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya penghidupan yang baik. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sesungguhnya orang yang merugi bukan hanya mereka yang tidak beramal, akan tetapi yang perlu menjadi kehati-hatian, yang perlu menjadi kewaspadaan bagi kita semua adalah jangan sampai kita giat beramal, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menggugurkan amal kita. Dialah orang yang merugi.
dia susah payah beramal, mengorbankan waktunya untuk beramal, tapi semua itu menjadi sia-sia. Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dia capek beramal, tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka jahanam. Seperti misalnya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu, orang-orang yang merugi itu? Maka para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak punya dirham, tidak punya harta benda. Kata Nabi, la innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi dia menghadap Allah dalam keadaan masih punya urusan kepada orang lain, di mana ia telah mencela orang lain, menuduh, memakan harta yang haram, menumpahkan darah, memukul. Dia telah berbuat zalim kepada manusia. Dia hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah, tapi tidak memperbaiki hubungannya dengan manusia. Hablum minan nas fayu'ta hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuh qabla ayyuqda alaih ukhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka orang yang seperti ini jemaah, yang masih punya urusan dengan manusia, kebaikan-kebaikannya tersebut akan pindah kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Ketika kebaikan tersebut habis, terkuras, maka dosa-dosa dari orang yang telah dia zalimi akan pindah kepadanya. Inilah di antara bahaya menzalimi orang lain. Percuma dia beribadah, percuma dia giat mengaji, percuma dia rajin sholat, akan tetapi kalau dia suka memfitnah, mencela, memakan harta manusia dengan cara yang zalim, membunuh, menumpahkan darah, atau dia memiliki hutang, akan tetapi dia tidak berusaha untuk menggantinya, dia pura-pura lupa, enggan untuk membayarnya, maka hati-hatilah orang seperti ini. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan, orang yang mati syahid dosa-dosanya diampuni illa dain, kecuali hutang. Sampai-sampai Nabi SAW enggan menyolati orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang. Apalagi dia melakukan tindakan korupsi, mencuri, menerima suap, manipulasi data, markup anggaran, berbuat culas, curang dalam berbisnis, maka Allah tidak akan ampuni dosa-dosa tersebut sampai dia mengembalikan barang yang telah ia ambil, atau dia meminta keikhlasan kepada orang yang telah dia zalimi. Apa kata Nabi SAW? Man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdih aw syai'an falyatahallalu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Siapapun yang masih memiliki kezaliman, yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka hendaknya dia selesaikan, hendaknya dia membayar, hendaknya dia mengganti sebelum datang suatu hari di mana dirham, dinar tidak ada manfaat lagi. Inilah orang yang merugi jemaah. Kemudian di antara orang yang merugi adalah dia giat beramal tapi tidak berusaha untuk meluruskan niat. Dia rajin bersedekah, akan tetapi niatnya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pengakuan ataupun pencitraan,
maka ini jelas itulah disebut dengan riya. Maka berusaha untuk luruskan niat sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin sogirin tukabbiruhu niyah wa rubba amalin kabirin tusoggiruhu niyah. Terkadang ada amalan yang besar itu tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah, semuanya menjadi sia-sia karena niatnya tidak ikhlas. Kurban yang baru saja kita keluarkan, harta yang baru saja kita keluarkan untuk membeli sapi, kambing, maka jagalah keikhlasan. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, karena di antara perkara yang bisa menggugurkan sedekah kita adalah alman, mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Orang yang berinfak tetapi riya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Orang yang berinfak tetapi tidak ikhlas, dia berharap pujian manusia, pengakuan manusia, maka bagaikan debu yang berada di atas batu yang licin, kemudian kesiram air hujan dan debu tersebut tidak tersisa. Itulah gambaran orang yang beramal namun dia tidak meluruskan niatnya. Allah akan permalukan dia nanti pada hari kiamat. Allah katakan kepadanya, idhabu ila alladhi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Pergilah kepada orang-orang yang kau harapkan pujiannya, kepada orang-orang yang kau harapkan sanjungannya, minta balasan dari mereka. Apakah mereka mampu untuk memberikan balasan kepada kalian? Ini adalah ancaman dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada di antara golongan manusia yang dia bersedekah, dia berjihad, dia menuntut ilmu, akan tetapi mereka adalah manusia yang pertama diceburkan ke dalam neraka jahanam karena dia beramal bersedekah ingin disebut sebagai dermawan, dia berjihad tapi ingin disebut sebagai pahlawan, dia menuntut ilmu tapi ingin disebut sebagai seorang ustadz. Maka inilah pentingnya kita meluruskan niat. Dan yang ketiga di antara orang yang merugi adalah dia beramal tetapi tidak didasari dengan ilmu. Dia beramal hanya bermodalkan semangat, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Pantas dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Terkadang orang menganggap suatu yang banyak itu lebih baik daripada yang sedikit. Tidak selamanya. Yang benar, yang baik adalah sesuai dengan dalil. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, manakah amal kalian yang paling baik? Bukan amalan yang paling banyak. Banyak boleh, tapi harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, ahsana ay aswabah wa akhlasah. Orang yang ikhlas dan orang yang sesuai ibadahnya tersebut sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Al-iktisadu fi sunnah khairun. Mencukupkan dengan petunjuk Nabi itu lebih baik daripada dia memperbanyak amalan tapi ternyata amalan tersebut tidak disyariatkan di dalam Islam. Itulah tiga kelompok manusia yang merugi. Dia beramal tapi masih melakukan kezoliman kepada manusia. Dia beramal tetapi tidak ikhlas. Dia beramal tetapi tidak didasari dengan ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Memang kita semua tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima ataupun tidak. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan agar kita memperbaiki kualitas ibadah dengan mempelajari setiap ibadah yang kita kerjakan. Dengan mempelajari ibadah salat, puasa, zakat yang itu menjadi kewajiban inti kita. Jangan sampai kita bermalas-malasan untuk menghadiri kajian-kajian ilmu, nikmat yang sangat besar. Di mana kita berada, di perumahan, di kampung. Demikian pula banyak media-media sosial. Di situ kita bisa menuntut ilmu. Karenanya menuntut ilmu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi dia adalah kebutuhan. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Butuhnya manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada makan dan minum. Dengan ilmu inilah ibadah kita lebih berkualitas. Dengan ilmu inilah setiap aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang sia-sia dalam beramal karena tidak didasari dengan ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk dan taufik untuk semangat beribadah di atas ilmu. Allahumma allimna bima jahilna wa dzakirna minhu ma nasina. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma 'alaika bi'ada'id din. Allahumma 'alaika bil yahudil zalimin. Allahumma 'alaika bin nasara hakidin. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakkimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna wansur ummatal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.